Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir tepat waktu pada perkuliahan agama di pertemuan ini. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber hukum Islam. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana sih membangun paradigma Qurani dalam kehidupan modern. Nah, salah satunya adalah ini tentang sumber hukum Islam. Bagaimana caranya umat Muslim meskipun hidup di dunia yang serba modern dan kalau kita lihat, kita sudah sangat jauh jangka waktunya, udah lebih dari 1000 tahun sejak Nabi Muhammad wafat. Bagaimana caranya biar kita tetap berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, yang pertama adalah tentang sumber hukum Islam. Jika orang-orang dikasih pertanyaan, apa sih sumber hukum Islam? Pasti rata-rata mereka akan menjawab Al-Quran dan hadis. Benar, Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum Islam. Yang paling utama adalah Al-Quran karena dia berasal dari firman Allah. Langsung Allah sendiri yang berfirman. Nah, lalu apa fungsi hadis di sini? Hadis bisa berfungsi sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran atau yang merincikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Kalau teman-teman lihat, ayat-ayat Al-Quran itu sangat umum sekali. Contohnya, tentang perintah tentang sholat. Oke, Allah langsung berfirman dalam Al-Quran, salah satunya di surat Al-Baqarah, eh, bahwa manusia atau umat mukmin yang beriman itu haruslah sholat. Namun kalau teman-teman cari di banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah kita kenal, itu tidak ada satupun yang secara spesifik menyebutkan berapa rokaatnya ketika sholat. Sholat itu apa saja, waktunya kapan aja, bacaannya seperti apa. Nah, itu tidak dijelaskan secara rinci di Al-Quran. Namun di sini fungsi hadis adalah untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut. Jadi Nabi Muhammad melalui petunjuk Allah pastinya itu merincikan, oh ketika umat muslim mau sholat itu waktunya ada 5 ya, mulai dari subuh sampai dengan isya. Rokaatnya itu berbeda-beda, subuh 2 dan sebagainya sampai ke isya itu 4, seperti itu. Nah, bacaan-bacaannya juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad melalui hadis. Makanya sampai sekarang kita tahu, oh ketika mau sholat subuh itu 2 rakaat ya. Nanti dimulai dari takbiratul ikhram dan juga sampai ke salam. Itu ada 2 rakaat dan hanya ada satu tahiyat. Seperti itu. Nah itu fungsinya dari Al-Quran dan hadis. Bukannya Al-Quran tidak lengkap, hanya saja Al-Quran bersifat umum. Kenapa? Karena supaya bisa dipakai dari berbagai zaman. Tinggal bagaimana kita sebagai umat muslim modern itu melalui ulama-ulama kita ya, itu mencari tahu, mendiskusikan lebih dalam lagi, ada nggak hadis penjelasnya, atau kalau misal tidak ada nih ternyata, misal contoh kayak hukum mengkonsumsi narkoba. Itu kalau teman-teman cari tahu ya, di Al-Quran maupun hadis tidak ada satupun yang menyebutkan tentang kosakata narkoba dalam dua ini. Lalu kenapa kok sekarang kita bisa tahu bahwa narkoba itu diharamkan bagi umat muslim? Kenapa? Nah, ini lahir dari yang namanya ijtihad yang dirumuskan oleh para mujtahid. Mujtahid ini adalah para ulama yang sudah ditunjuk yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu, bisa bahasa Arab, bisa mengerti tentang usul fikih, paham tentang Al-Quran, As-Sunnah, dan hafal tafsir-tafsirannya, lalu tahu juga tentang hukum kemaslahatan syariah. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu ada lembaga yang menaungi para mujtahid atau para ulama ini, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Jadi, kalau misal teman-teman cari ya, mereka hasil ijtihadnya itu namanya fatwa, biasanya fatwa MUI. Kalau teman-teman cari, nanti muncul nih.
hukum penggunaan narkoba sesuai fatwa MUI. Pasti akan muncul kalau di googling itu akan ada banyak sekali ketentuannya. Kenapa kok diharamkan? Karena meskipun tidak secara spesifik disebutkan di Al-Quran maupun hadis, tapi narkoba itu dikiaskan seperti halnya homer. Homer di dalam Al-Quran Allah jelas-jelas melarang, mengharamkan. Kenapa kok disamakan? Karena sifat-sifat efek dari setelah mengkonsumsi narkoba maupun homer itu adalah sama. Yang pertama, merugikan kesehatan, membuat ketagihan. Lalu ada efek-efek lain seperti halnya dengan harganya yang mahal nanti menimbulkan efek-efek ekonomi jangka panjang. Seperti halnya misal kehabisan uang untuk membeli narkoba akhirnya melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Seperti itu. Jadi, walaupun ijtihad dirumuskan oleh para mujtahid atau alim ulama, tetap itu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Kalau di Al-Quran dan hadis ada sesuatu yang mirip dengan masalah yang sedang dibahas, maka akan diputuskan. Tapi kalau ternyata tidak ada, sepertinya juga itu agak tidak mungkin ya, karena Al-Quran itu sudah sangat lengkap membahas tentang apapun ketentuan-ketentuan dari segi kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, agama, hukum, bagaimana bermasyarakat, bagaimana berpolitik, semua itu ada. Tinggal tugas-tugas para ulama untuk merumuskan atau untuk menjelaskan lebih detail lagi, menganalisis supaya bisa menjadi panduan bagi umat Muslim di era modern saat ini. Kita contohkan lagi, misal ayat tentang zakat. Itu ada di Al-Baqarah ayat 43. Allah langsung memerintahkan ke kita, tunaikanlah zakat. Titik. Tapi setelah itu tidak ada hal-hal lain lagi gitu. Kalau misal teman-teman cari di Al-Quran, itu tidak ada ketentuannya zakatnya seperti apa. Maksudnya tidak secara jelas ya. Zakatnya seperti apa, pakai apa, waktunya kapan, kayak gitu. Nah, sejarahnya ketika Nabi Muhammad masih hidup ada para sahabat yang mendatangi beliau dan bertanya, "Eh, ya Nabi Muhammad, kami itu ingin melaksanakan perintah tentang zakat, tapi kami tidak tahu gitu kan apa yang harus disakati, berapa ukurannya, terus zakatnya pakai apa, siapa aja yang boleh zakat, terus kapan waktunya." Nah, melalui sabda Rasulullah, Rasulullah menjawab, ini atas izin Allah tentunya ya, atas petunjuk Allah bahwa eh, zakat itu dengan satu sok kurma atau satu sok gandum bagi setiap muslim, laki-laki, perempuan, dewasa maupun kecil, itu dikeluarkan paling lambat sebelum melaksanakan sholat Id. Oke, di sini case closed. Maksudnya itu selesai. Karena pada saat itu orang Arab berpikir, oh gampang ya ternyata zakatnya cuma satu sok kurma gitu. Satu sok kurma itu kalau sekarang 2,5 kilogram ya gitu kan. Eh, Mereka merasa, oh oke lah, ringan banget cuma satu sok kurma atau satu sok gandum yang bisa lah dicari gitu kan di sekitaran rumah mereka tuh banyak sekali. Makanya selesai kasus ini. Orang-orang Arab pada saat itu berzakat fitrah menggunakan kurma ataupun gandum. Nah, selanjutnya permasalahan yang muncul adalah ketika Islam sampai ke Indonesia atau negara-negara lain di Asia Tenggara seperti itu. Ketika umat Muslim Indonesia ketika awal-awal masuk Islam ya, itu mempertanyakan lagi, loh, ini ada perintah tentang zakat nih, salah satu rukun Islam. Tapi itu yang disebutkan adalah kurma dan gandum. Gimana caranya orang Indonesia mencari kurma dan gandum yang nyatanya kurma sama gandum itu bukanlah tumbuhan asli yang hidup yang bisa hidup di Indonesia ya dengan alami kayak gitu. Kok susah sekali perintah ini kayak gitu kan. Nah, akhirnya pada saat itu para ulama berdiskusi lebih lanjut. Kenapa sih kok Nabi Muhammad memerintahkan kurma dan gandum? Apa istimewanya dua bahan ini gitu kan? Ternyata setelah diselidiki secara sosiologis gitu kan. Oh, ternyata kurma sama gandum itu adalah makanan yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat Arab pada saat itu.
Oke, ketemu kata kuncinya. Bahan makanan yang dimakan atau dikonsumsi setiap hari. Nah, kita tarik lagi ke masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia tiap hari makannya itu dari beras, dari ubi, dari sagu dan sebagainya kayak gitu. Oh, berarti pada saat itu muncullah ya ketentuan gitu kan dari para alim ulama. Oke, kalau misalnya masyarakat Indonesia ingin zakat fitrah itu bisa menggunakan bahan-bahan yang menjadi makanan pokok setiap harinya. Kalau mungkin orang Sumatera atau mungkin Jawa yang beras gitu kan cukup bisa ditemukan dan dimakan tiap hari, berarti zakat fitrahnya memakai beras. Tapi kalau teman-teman kita yang di Papua misal, kan agak susah ya nyari beras gitu kan, mereka tiap hari makannya papeda gitu kan dari sagu gitu. Berarti mereka bisa ketika zakat fitrah menggunakan sagu asalkan ukurannya beratnya itu adalah sama 1 so atau 2,5 kilogram. Seperti itu gambarannya. Jadi urutannya dari Al-Quran dijelaskan lebih rinci lagi melalui hadis dan ketika ada masalah-masalah tertentu yang sekiranya kayaknya kok nggak terlalu mirip ya dengan apa yang ada di hadis sama Al-Quran, maka ini adalah tugas para ulama untuk mendiskusikan lebih dalam lagi, yaitu berijtihad, merumuskan lagi. Contohnya tuh seperti ini. Kalau teman-teman mau nyari gitu kan, itu ada di websitenya mui.or.id gitu kan. Itu tuh ada di slash storage atau slash fatwa ya. Itu tuh ada bentukannya seperti ini. Kalau fatwa-fatwa atau hasil ijtihad dari Majelis Ulama Indonesia. Contohnya kayak yang dikeluarkan di tahun 2021, Hukum Standar Sertifikasi Halal Penyembelihan Hewan Menggunakan Mesin. Teman-teman di sini pernah nyadar nggak berapa ekor ayam yang harus dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia tiap harinya? Apalagi sekarang industri atau UMKM seperti ayam geprek, ayam bakar, ayam penyet, itu tuh banyak sekali kan. Coba bayangin berapa ekor ayam yang harus disembelih setiap hari oleh para distributor dan juga peternakan ayam. Pastinya banyak sekali. Sedangkan kalau di Islam itu mewajibkan ketika menyembelih hewan itu harus dengan cara-cara Islam, yaitu dengan benda yang tajam, disembelih dengan melafazkan nama Allah, minimal Bismillahirrohmanirrohim kayak gitu kan. Tapi kalau misal jumlahnya itu adalah ratusan ribu ekor atau ribuan ekor per tempat gitu kan, harus disembelih dalam waktu yang cepat kayak gitu. Nah, muncullah namanya teknologi mesin pemotongan ayam, mesin penyembelihan ayam ya gitu kan. Nah, ini jadi keresahan di masyarakat. Kok ini kita kan harusnya menyembelih itu kan dengan satu-satu ya, dengan pisau kayak gitu kan. Setiap ekor kita mengucapkan bismillah gitu kan. Tapi kok ini mesin gitu kan, gimana? Kalau mesin kan biasanya langsung banyak. Apakah ayamnya disuruh baris kayak gitu kan, terus ayo ayam semuanya mengucapkan bismillahirrohmanirrohim kayak gitu. Itu kan nggak mungkin juga gitu kan. Apakah dengan kecepatan penuh Bismillah, Bismillah, Bismillah kayak gitu. Nah, kalau kecepatan seperti itu takutnya nanti bacaannya tidak tartil, tidak benar, ada yang meleset kayak gitu makhrajnya. Nah, makanya muncullah para ulama gitu kan untuk mendiskusikan hal ini tentang hukum standar sertifikasi halal penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin. Kira-kira halal atau haram kayak gitu. Nah, ketentuannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Eh, saya ambil dari mui.or.id/info-fatwa ya seperti ini. Itu muncul seperti ini. Ketentuannya gitu kan, kalau mau dibilang halal itu yang pertama, operator mesinnya itu adalah muslim, terus mesinnya tajam, operatornya wajib mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim sesaat sebelum mengoperasikan mesin. Jika nanti mesinnya dimatikan, misal batch satu udah selesai gitu ya, gelombang satu, maka nanti kalau misal mau ke kloter 2 dia harus membaca basmalah lagi. Lalu penyembelihan hewan harus memutus 4 saluran. Ini sama kayak misal konvensional ya yang pakai pisau biasa. Nah, ini seperti ini ketentuannya.
Latar belakangnya karena itu muncul keresahan di masyarakat, kebutuhan akan pasokan ayam yang banyak setiap hari dengan waktu yang singkat kayak gitu kan. Misal kalau mau ngedrop di tempat-tempat penyembelihan, tempat-tempat makan gitu kan, kalau ayamnya mau segar itu kan paling tidak pagi-pagi harus bisa di drop kan supaya resto-resto atau UMKM gitu kan itu bisa mengolah kayak gitu. Jadi dengan cara yang cepat bisa didiskusikan dengan tadi. Loh, kok kenapa bisa muncul ketentuan-ketentuan yang tadi? Alasannya apa kayak gitu. Nah, fatwa ini berlandaskan pada hasil-hasil ijtihad pada referensinya itu pertamanya Al-Qur'an dan hadis tentunya ada di Al-Maidah ayat 3 gitu kan, Al-An'am ayat 122, Al-Baqarah 185 yang tentang intinya menyembelih daging itu haram apabila disembelih selain atas nama Allah, maka wajib mengucapkan basmalah kayak gitu kan. Lalu tentang Al-An'am yaitu haram ya intinya kalau misalnya nggak menyebutkan nama Allah. Lalu Allah itu menghendaki kemudahan bagi makhluknya. Tidak akan pernah Allah itu membuat hidup kita itu sulit kayak gitu. Jadi oke, kalau misal kita dikasih kemudahan nih, ada teknologi pemotongan atau penyembelihan hewan, kenapa nggak kita pakai kayak gitu kan? Tinggal kita analisis lagi, sebenarnya ini boleh apa enggak. Nah, lalu ada hadis-hadis riwayat Muslim lagi dengan menyembelih intinya dengan benda tajam. Makanya tadi mesinnya itu juga harus tajam yang intinya bisa memotong empat saluran hewan ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misal di zaman sekarang gitu kan, in this economy kayak gitu, ada muncul-muncul kayak hukum-hukum yang kita merasa kok itu baru ya, nggak ada di Al-Quran sama hadis. Ah, jangan-jangan ini sesat nih, ini bid'ah ini dan sebagainya kayak gitu. Sebenarnya enggak. Kalau hasil istihad atau fatwa-fatwa dari MUI itu adalah hasil dari diskusi panjang para ulama yang memang sudah kompeten untuk bisa menganalogikan, menyamakan dengan apa yang sudah ditertulis dengan di Al-Quran dan hadis kayak gitu. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi kalau misal kita di Indonesia, misal kita bingung, ini saya boleh nggak ya apa sih mengkonsumsi narkoba misalnya itu. Coba aja dicari di Al-Quran, hadis atau kalau misal teman-teman masih bingung, oh coba di ijtihad kayak gitu. Itu lebih rinci lagi kayak gitu, lebih teknis ya kayak gitu kan. Intinya Allah itu melewat Al-Quran menurunkan ketentuan-ketentuan umum, kemudian secara spesifik dijelaskan lewat hadis, dan hal-hal teknisnya itu dijelaskan melalui hasil ijtihad, atau kalau di Indonesia itu adalah fatwa-fatwa para ulama, fatwa MUI. Seperti itu teman-teman.